Ilmu kasaf ini tingkat akhir untuk kemahaesaan. Muqaddimah atau babul awal. Kasaf jasmani menghantarkan ke kasaf rohani. Kasaf rohani mengantarkan ke kasaf nurani. Kasaf nurani mengantarkan ke kasaf robbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan, salam kesuksesan, salam yang terbaik buat semua saudara-saudara seiman dan setakwa. Mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di luar sana maupun yang ada di dekat sini tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salam dari Putra 47. Pada kesempatan kali ini sedikit membahas tentang firasat Nabi Khidir. Takutlah firasat seorang mukmin. Ia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis salik atau syair, yaitu orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan mereka ini berupa ibadah dan riyadoh atau melatih diri dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketekunan ibadah dan riyadoh ini terpancarlah cahaya dari hati mereka. Dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk menuju kepada Allah hingga akhirnya sampailah mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cahaya yang terpancar dari hati seorang salik disebut anwarul tawajuh wasil, yaitu orang yang telah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padanya terpancar cahaya yang datang langsung dari Allah sehingga dia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan hatinya. Di dalam hati mereka tidak ada senang, tidak ada susah, tidak ada surga dan neraka, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ini sudah sampai tingkat hakul yakin karena menyatukan tauhid tanpa melihat barang-barang yang maujud di alam semesta ini. Adapun cahaya yang terpancar dari hati seorang wasul disebut anwarul muwajahah. Tuhan mentajalikan cahayanya. Cahaya Tuhan itu bernama Nur. Jadi Nur itu cahaya Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itulah juga dinamakan Muhammad yang awal, dan Nur Muhammad itu juga dinamai titik Nur yang awal. Nur Muhammad sudah lahir baru bersuara. Inilah suara Allah Subhanahu wa ta'ala langsung pada Muhammad. Dari mana awal suara? Dari mulut dan lidah kita ini, tentulah dari hati. Dari mana awal suara dari hati ini? Tentulah dari sir. Dari mana awal suara dari sir hati ini? Tentulah dari zat. Dari mana awal suara dari zat ini? Tentulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah zat, Allah tasir, hati, lisan. Renungkanlah perjalanan suara ini. Dengan sir ini kita dapat membedakan mana suara dari setan, mana suara dari Allah. Tuhan menjadikan kita punya zohir dan punya batin. Yang batin itu ruh dan yang zohir itu tubuh. Ruh ini zat, tubuh ini sifat. Kelakuan zohir ini kelakuan dari mana? Dari batin. Kelakuan batin itu kelakuan siapa? Kelakuan zat. Siapa yang melakukan pada zat itu? Tentulah zatnya zat, itulah Tuhan. Maka ketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini, dirasakannya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah. Kalau sudah dirasakan oleh batiniyah semua dari Allah, berarti batiniyah sudah masuk musyahadahnya pada Allah, dan ketika melihat zahirnya itu dirasakan rasa isbat saja. Pengetahuan ushul ini penting diketahui dan dipahami karena ushul itu kesempurnaan. Kalau tidak ada ushul, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan? Jadi pelajaran itu hendaklah sampai pada pemahaman yang tidak dimakan oleh usul.
tidak tertolak atau bertentangan dengan usul. Ketahuilah bahwa zat itu diri makrifat. Diri makrifat itu menghimpunkan semua af'al, semua asma, semua sifat, dan semua diri. Sederhananya, diri makrifat itu menghimpun semua tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Dari makrifat itulah yang menggerakkan zat, sifat, asma, dan af'al. Dari makrifat ini rahasia Tuhan yang ada pada Adam atau kita. Kalau sudah paham ini, bagaimana lagi kita mau menyangkal bahwa tiada perbuatan makhluk lagi? Jika bukan karena engkau Muhammad, tidak kuciptakan alam ini. Apa hikmah perkataan hadis qudsi ini dari sisi hakiki? Kalau tidak ada engkau diri makrifat, tidak ada akan pergerakan jasad. Inilah isyarat dua kalimat syahadat. Jadi diri makrifat itu sifat Tuhan, juga rahasia Tuhan. Jadi diri makrifat itu jadi apa pada kita ini? Jadilah ruh. Cahaya diri makrifat inilah yang menjadi firasatan, sedangkan Nur Muhammad itu menjadi peringatan. Mengapa Nabi Khidir alaihi salam bisa mengetahui semuanya dan perbuatannya bertentangan dengan syariat? Karena Nabi Khidir mengetahui diri makrifat itu firasatan, sedangkan diri makrifat itu mustahil berbohong. Maka orang tauhid hakiki tidak bingung dengan kelakuan Nabi Khidir alaihi salam, sebagaimana kisah dalam Quran surat Al-Kahfi, karena orang tauhid hakiki tahu soal firasatan dan peringatan ini. Dari sini diketahui bahwa Nabi Khidir itu Allah karuniai firasatan yang tinggi. Sebenarnya ilmu firasatan ini menggunakan bahasa cahaya ilahi. Timbulnya ingatan itu dari firasatan, timbulnya firasatan itu dari Tuhan. Ciri bahasa cahaya ilahi itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2, alias tidak ada keraguan satu zarah pun. Nabi Khidir alaihissalam itu ahli bahasa cahaya ini. Jadi tidak usah heran kalau para wali Allah itu banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang awam, karena para waliullah itu belajar dan menguasai ilmu firasatan alias bahasa cahaya ilahi ini dari Nabi Khidir alaihissalam sang murabbi. Susah mencari guru yang menguasai bahasa firasatan ini. Kalau yang pakai bahasa nujum banyak sekali, apalagi zaman sekarang. Tuhan itu wajib kita sadari saja ada. Sadari Tuhan beserta kita dan kita dengan Tuhan Maha Esa. Yang Maha Esa itu Tuhan, bukan kita. Yang dimaksud Maha Esa itu tidak bercerai, tidak bersekutu, tidak ada antaranya, tidak jauh, tidak dekat, satu, tidak mengenal, dua, adalah tunggal. Sadari Maha Ruang itu zat mutlak. Tentulah kita sadar keberadaan kita ada di dalam zat mutlak. Kalau kesadaran menjadi kita tidak tidur di dunia lagi, tetapi tidur di tempat husnul khotimah, tempat yang penuh rahmat. Yang namanya ilmu kasaf itu tidak pakai baca-baca lagi, cukup dengan sadar saja. Bisa jadi segala-galanya. Kalau dengan kesadaran saja menjadi, lalu buat apa pakai tapa-tapa, bakar-bakar, menyan, pakai pesugihan. Semua itu cara-cara jin, setan, dan iblis untuk menggoda kita semua. Belajar sampai rohani saja sudah duduk di tingkat kasaf. Pelajaran akhir selanjutnya untuk mengembangkan keruhanian. Ilmu kasaf ini tingkat akhir untuk kemahaesaan. Muqaddimah babul awal. Kasaf jasmani mengantarkan ke kasaf rohani. Kasaf rohani mengantarkan ke kasaf nurani. Kasaf nurani mengantarkan ke kasaf robani. Kasaf robani menimbulkan mu'anayah atau pembuktian-pembuktian nyata yang membersihkan keraguan. Muncul kekuatan keyakinan dan kejazaman. Kita bersih dari keraguan, ragu-raguan lagi ketika menerima ajaran qadim pada diri kita. Kita tahu dan bisa membedakan yang mana dari jin, setan, dan iblis.
dan yang mana dari yang hak, bersih dari tipu-tipu laknatullah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.